Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsul Hadis Ashar fi Adabil Ibadah wa Adabil Masajid. Pelajaran ke-11, adab beribadah dan masuk masjid. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wat tafrid fi ibadati rabbika fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz. Takut dan jauhilah olehmu ceroboh dalam beribadah kepada Rabbmu, sebab sesungguhnya Rabbmu telah berfirman dalam kitabnya yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya bunayya, wahai anakku, kun harisan ala ada'is sholah al-mafruḍah fi waktiha ma'al jamaah. Jadilah engkau seorang yang selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah sholat fardu tepat di waktunya dengan berjamaah. Fa'idha iktaroba al-waktu fabadir ilal wudu wala tuzahim ahadan fi tariqaka wala tusrif fi isti'malil ma'. Apabila waktu sholat hampir tiba, siapkanlah dirimu untuk berwudu. Jangan saling mendahului dalam perjalanan ke masjid dan ke tempat wudu. Jangan berlebihan dalam menggunakan air untuk berwudu. Fa'idha dakhalal waktu wa adzana al-mu'adzinu fastaqbilil qiblata wa sholli as-sunnata al-qabliyah wajlis bisakinatin wa wiqarin hatta tuqamus sholah fasolli ma'al jamaah bi khusyu'in wa khudu'in. Apabila waktu sholat telah tiba dan muazin telah melakukan azan, segera hadapkan dirimu ke arah kiblat. Lakukan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Sesudah itu duduklah bertafakkur, i'tikaf atau berzikir kepada Allah sampai sholat berjamaah dilaksanakan. Bila sampai waktunya untuk sholat berjamaah, berjamaahlah dengan khusyuk dan tunduk. Wa'lam innaka fi halis sholati tunaji rabbaka wa anta waqifun baina yadayhi fa iyyaka wa hawajisa asyaiton wa iyyaka wa tadahhak fi hadrati maulaka wa iyyaka washtighal alqalbi bi ghairi munajatir rahman. Ketahuilah, sesungguhnya pada saat sholat engkau sedang bermunajat atau berdialog dengan Rabbmu dan engkau berada dalam kekuasaannya. Jauhilah segala godaan syaitan dan jauhilah dari tertawa di depan tuanmu dan hindari perasaan tidak khusyuk berupa bisikan hati yang mengalihkan perhatian kepada selain munajat kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya bunayya, wahai anakku, idza faraghta minas sholat al-mafruḍah fasolli as-sunnata al-ba'diyah wad'allaha bima tayassara min sholihid da'awat wastaghfir rabbaka katsiran was'alhu al-fatha fa innahu huwal fattahul alim. Wahai anakku, apabila engkau telah menunaikan sholat fardu, maka lakukan sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunat yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Berdoalah kepada Allah dengan doa yang mudah bagimu dari doa-doa yang baik. Mintalah ampunan sebanyak mungkin dan mohon kepadanya agar dibukakan pintu hati, sebab sesungguhnya Allah Maha Pembuka dan Maha Mengetahui. Ya bunayya, in istata'a alla tajlisa fil masjid illa wa anta ala wudu'in faf'al fa innal masajida buyutullah wa laysa minal adab an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi isti'dadin li ibadatih. Wahai anakku, jika engkau mampu untuk tidak duduk di masjid kecuali engkau dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah.
sebab sesungguhnya masjid adalah rumah Allah. Bukanlah adab yang baik apabila engkau masuk masjid sedangkan engkau tidak mempersiapkan diri untuk beribadah kepadanya. Ya bunayya, inna amatil muslimina yang duruna ila talabatil ilmi asy-syarif nazral al-ihtiram wa yasta'zimuna kulla saghiratin taqamu minhum. Wahai anakku, sesungguhnya perhatian umumnya orang muslim selalu dicurahkan kepada para pelajar dengan maksud memuliakannya. Mereka akan membesar-besarkan yang sebenarnya kecil jika kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar. Fa iyyaka ya bunai an tusallital alsinatal amah ala nafsika la tarfa sautaka fil masjid fa inna dzalika minal amiyyi qabihun wa huwa min talabatil ilmi asy-syarif aqbahu wa ashadda nakiran wa la tukhasim ahadan min ikhwanika wa la tunazi'hu wa la tudayyiq ala muslimin yuridu ayyata'abbada fi baiti maulah. Sebab itu wahai anakku, jagalah dirimu jangan sampai menjadi pembicaraan di kalangan mereka. Janganlah engkau keraskan suaramu di dalam masjid, sebab hal itu dianggap jelek menurut kalangan umum. Dana akan lebih jelek lagi jika hal itu dilakukan oleh pelajar. Jangan engkau bertengkar dengan temanmu, jangan berselisih dan jangan menghalangi seorang mukmin yang beribadah kepada Robnya di masjid tersebut. Ya bunayya, wahai anakku, innal ami idza dakhala al masjida fajdaru bika wa bi ayyata'allama minka al adab wal khusyu' la intusi al adab fayatawalla nashuka wa irsyaduk. Wahai anakku, sesungguhnya orang umum tatkala masuk masjid, maka yang patut bagimu dan baginya adalah belajar darimu tentang adab dan ketenangan. Jika mereka berbuat jelek di masjid, maka engkau menasihati dan memberinya arahan yang benar. Ya bunayya, la tudayyi' syarafal ilmi bi isa'atil adab fi buyutillah wa la tusallit alsinatal amah ala ikhwanik. Wahai anakku, janganlah engkau menyia-nyiakan kemuliaan ilmu dengan melakukan sesuatu yang kurang baik di dalam masjid. Dan jauhilah menjadi bahan pembicaraan umum yang memberi pengaruh negatif kepada teman-temanmu. Wa idza ra'aitu min ahadil musallina syai'an takrahuhu fa'amilhu bil ihsan wal lutfi wa idza syi'ta an turshidahu ila hukmin syar'iyyin fala tughallat 'alaihi al-qaul wa la tunaffirhu min at-tafaqquh fid din wallahu yahdi man yasha' ila siratil mustaqim. Apabila engkau melihat seseorang melakukan sholat tidak sesuai dengan menurut hukumnya, tegurlah dengan bijaksana dan dengan nada yang lembut. Apabila engkau menyampaikan syariat Allah kepadanya, maka janganlah engkau memberatkannya dan janganlah membuatnya lari dari belajar agama. Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus kepada orang-orang yang dikehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.